Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di, mata kuliah keuangan saya mengambil tentang perencanaan obligasi. Perkenalkan, nama saya Dewi Purwanti dengan NIM 64232124. Di sini ada obligasi yang dimana surat berharga atau sertifikat yang berisi kontrak antara emiten atau pemberi dana. Nah, jadi surat obligasi ini dokumen yang menunjukkan bahwa pemilik dokumen tersebut telah membeli utang dari perusahaan yang menerbitkan obligasi. Nah, obligasi disebut sebagai surat berharga pendapatan tetap atau surat berharga yang memberikan pendapatan tetap berupa bunga atau kupon yang dibayarkan dengan jumlah tetap, misalnya 9% per tahun pada waktu yang telah ditetapkan. Nah, obligasi juga adalah efek atau surat berharga yang dapat diperjualbelikan dan merupakan bukti pengakuan utang penerbit. Jadi, di sini juga ada namanya perjanjian pinjam-minjam atau loan agreement. Terus juga ada namanya jenis-jenis obligasi. Terus ini juga ada karakteristik obligasi, ada keuntungan obligasi, ada peringkat obligasi yang dimana sih ada rating agensi, ICER, trusted. Terus ini juga di bawahnya ICER ada lead underwriter, ada underwriters, ada investor. Terus ini juga ada guarantor. Terus di sini di trusted di bawahnya itu ada pay agent, yang dimana di bawahnya di sini di bawah dari underwriters itu ada investor ya. Kita langsung ke pembahasan perencanaannya aja ya. Nah, di sini pelaksanaan punya saya obligasi Dwi menghitung kupon bersih yang saya ambil itu kupon ORI 025 T3 atau T6. Nah, datanya itu misalkan tenor selama 3 tahun atau 6 tahun. Kuponnya itu misalnya 6,25% per tahun atau 6,4% per tahun dengan ORI 025 T6. Kalau yang tadi 6,25% itu yang ORI 025 T3. Nah, misalkan nilai investasinya itu sekitar 30 juta. Berarti kupon 1 bulan penuhnya itu dengan rumus 1/12, yang dimana 12 ini adalah berarti setahun dikalikan kupon per tahun. Nah, tadi kan yang ORI 25T3 itu kan 6,25% ya. Berarti hasilnya segini, dan ORI 25T6 sama rumusnya dikalikan 1 tahun. Tapi bedanya cuma hanya di persenannya aja, kupon persenannya selama setahun itu. Nah, jadi total imbal hasil per bulannya sekitar segini. 0,005 dikalikan 30 juta sama dengan 156.000 sebelum pajak. Nah, hasil PPN itu 11% di mana menjadi 17.187.489 perak. Nah, berarti total setelah pajaknya itu adalah ditambahkan 156 ditambah 17.000. Jadi 173.437. Terus ini ada ORI 025 T6 0,003 dikalikan 30 juta, yang dimana hasil itu merupakan menjadi 159 atau 160.000 sebelum pajak. Nah, hasil PPN-nya sebesar 11%, yang dimana jadi total setelah pajaknya itu 195.199. Terus sini ada hitung accurate interest atau bunga berjalannya. Nah, rumusnya ini ada accurate interest yang dimana prinsipal multiply rates multiply days per days in a year. Tuh, keterangannya prinsipal ini sebagai nilai pokok dari investasi atau utang. Rate itu tingkat bunga tahunan dalam bentuk desimal. Days itu jumlah hari bunga yang terakumulasi sejak pembayaran terakhir. Days in year adalah jumlah hari dalam 1 tahun atau tergantung pada konvensi yang digunakan. Misalkan menggunakan data nilai pokoknya itu diambil 20 juta. Terus tingkat bunganya itu 5% atau 0,05. Nah, hari sejak pembayaran terakhir berarti 90 hari dalam setahun itu berarti 365 hari. Nah, substitusikan yang dimana accrued interest kita masukkan seperti tadi. Nah, tadi kan 90/365 atau 1 tahun. Jadi 20 juta dikalikan 0 atau 5% dikalikan 0,2466. Berarti total itu 246.600 setelah 90 hari. Terus ini juga ada yang namanya metode yield to maturity atau YTM. Rumusnya seperti ini: C sebagai kupon tahunan, F sebagai nilai normal obligasi,
atau price value. Di sini juga ada P, di mana harga obligasi, purchase price, ada N, jangka waktu hingga jatuh tempo dalam tahunan. Sekarang perhitungannya F 40 juta, C 14 juta, dan P-nya itu 8 juta. Tinggal dihitung aja seperti ini, lalu dihasilkan totalnya itu adalah 38 juta. Nah, ini juga ada contoh, misalkan hitung bagian denominator, hitung rata-rata antara nilai nominal dengan harga beli. Yaudah, yang tadi tinggal dibagikan saja, 40 juta dikurang 8 juta dibagi 2, sama dengan 36 juta. Nah, di sini sebagai contoh, saya mengambil atau saya membeli obligasi dengan tingkat kupon 8% per tahun, dan harga pembelian sebesar 1 juta. Jangka waktu obligasinya adalah 3 tahun dengan nilai nominal 1.200.000. Nah, saya menggunakan rumus yang YTM ini. Nah, totalnya itu sebesar minus 0,053 dikalikan 100%, yang dimana hasil itu minus 5,3%. Nah, di sini juga ada obligasi negara retail seri ORI 025T3. Ini periode 3 tahun dengan harga jual seperti ini. Dan ini yang 5 tahunnya dengan harga jual juga. Ya, seperti ini. Lalu di sini juga ada obligasi negara retail seri ORI 025T3, obligasi negara retail seri ORI 025T6, obligasi retail seri ORI 021, ya, periodenya 3 sampai 5 tahun yield. Ya. Sini juga ada yang namanya evaluasi bab dari hasil saya, yaitu duit. Nah, misalkan saya membeli obligasi dengan tingkat kupon 8% per tahun, dan harga pembelian itu kan tadi sebesar 1 juta. Nah, jangka waktu obligasinya itu adalah 3 tahun dengan nilai nominal 1,2 juta. Berarti kan totalnya 5 minus, ya. Minus 5,3% dari obligasi menunjukkan ini adanya kerugian, bukan keuntungan. Karena kan nilai minus 5,3% menunjukkan harga obligasi dari waktu ke waktu. Nah, jika harga obligasi turun sebesar 5,3%, ini berarti investor yang membeli obligasi pada harga tertentu akan mengalami penurunan nilai sebesar 5,3% dari harga yang dibayar. Misalnya, jika seseorang membeli obligasi seharga 100.000 dengan penurunan harga sebesar minus 5,3%, maka harga obligasi tersebut sekarang menjadi 94.700 perak. Nah, dalam hal ini, investor yang ingin menjual obligasi tersebut akan menghadapi kerugian sebesar 5,3% dari nilai investasi awalnya. Nah, secara keseluruhan, nilai si minus 5,3% dalam obligasi lebih merujuk kepada kerugian harga atau penurunan investasi dalam obligasi. Sekian presentasi dari saya tentang obligasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dendi akan menjelaskan tentang perencanaan reksadana. Yang pertama, seperti yang kita lihat, gambar satu ini menunjukkan bahwa kinerja reksadana saham selama tahun 2013 hingga 2015 di bawah tingkat suku bunga, sedangkan selama tahun 2016 dan 2017 mengalami fluktuatif namun cenderung di bawah tingkat suku bunga hubungan. Berikut hasil pengujian antara kinerja selama reksadana saham dan tingkat suku bunga. Di tabel yang kedua ini, berdasarkan tabel 2, dapat dilihat bahwa tingkat suku bunga SBI dalam kurung X memiliki nilai T hitung minus 4,479, di mana SIK tersebut lebih kecil dari 0,05, maka nilai tersebut lebih besar dari nilai tabel 1,997 dan nilai SIK 0,000, di mana nilai dapat disimpulkan Ho ditolak sehingga dapat dikatakan bahwa variabel tingkat suku bunga SBIX berpengaruh negatif signifikan terhadap reksadana saham Y. Perubahan return reksadana akan mengikuti suku bunga Indonesia. Paparan tersebut menunjukkan bahwa dengan meningkatnya suku bunga akan berdampak pada lesunya investasi dan aktivitas ekonomi akan mengikuti sehingga menyebabkan turunnya return reksadana. Hal ini juga menunjukkan bahwa variabel suku bunga berpengaruh secara dominan terhadap naik turunnya return reksadana saham.
pelaksanaan reksadana yang kedua yaitu reksadana adalah investasi pada aset finansial yang berbentuk wadah dan pola pengolahan dana atau modal bagi sekumpulan pemilik modal untuk berinvestasi dalam instrumen-instrumen investasi yang tersedia di pasar modal dengan cara membeli unit penyertaan reksadana. Dana ini kemudian dikelola oleh manajer investasi dalam kurung MI untuk diinvestasikan ke berbagai investasi seperti saham, obligasi, pasar uang, ataupun efek atau sekuritas lainnya. Menurut Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995 Ayat 27, reksadana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Dari kedua definisi di atas terdapat 3 unsur penting dalam pengertian reksadana, yaitu yang pertama adanya kumpulan dana masyarakat baik individu maupun institusi, yang kedua investasi bersama dalam bentuk suatu portofolio efek yang telah teridentifikasi, ketiga manajer investasi dipercaya sebagai pengelola dana milik masyarakat investor. Pada reksadana, manajemen investasi mengelola dana-dana yang dampaknya pada surat berharga dan merelasikan keuntungan ataupun kerugian dan menerima dividen atau bunga yang dibukukannya ke dalam nilai aktiva bersih atau NAB reksadana tersebut. Yang terakhir yaitu evaluasi bab reksadana ini. Investor yang akan membeli reksadana harus melihat terlebih dahulu kondisi pasar yang sedang berlangsung. Dalam pasar yang sedang semarak atau bullish market, urutan pilihan jatuh pada reksadana saham, reksadana campuran, lalu reksadana pendapatan tetap. Dalam pasar yang sedang lesu bullish market, pilihan utama jatuh pada reksadana pendapatan tetap, reksadana campuran, reksadana saham. Dalam kondisi pasar yang sedang ekstrim bullish, memilih reksadana campuran akan lebih tetap karena reksadana ini lebih fleksibel komposisi investasinya terhadap kondisi pasar yang berubah-ubah. Manajer investasinya dapat mengubah kebijakan komposisi investasi yang disesuaikan dengan keadaan pasar yang sedang berlangsung. Setelah ditetapkan suatu jenis reksadana yang akan dijadikan investasi, di tahap berikutnya adalah memilih satu atau beberapa yang seluruh reksadana yang ada dalam reksadana tersebut. Risiko investasi reksadana yaitu pertama, risiko menurunnya NAB nilai aktiva bersih unit penyertaan. Yang kedua, risiko likuiditas. Potensi risiko likuiditas ini bisa saja terjadi apabila pemegang unit penyertaan reksadana pada salah satu manajer investasi tertentu. Ketiga, risiko pasar adalah situasi ketika harga instrumen investasi mengalami penurunan yang disebabkan oleh menurunnya kinerja pasar saham atau pasar obligasi secara drastis. Yang keempat atau yang terakhir, risiko default adalah terjadi jika pihak manajer investasi tersebut membeli obligasi milik emiten yang mengalami kesulitan keuangan, padahal sebelumnya kinerja keuangan perusahaan tersebut masih baik-baik saja, sehingga pihak emiten tersebut terpaksa tidak membayar kewajibannya.